Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show 5 Desember 2014. Kalau Anda masih ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan mengeluarkan SK pembatalan kurikulum 2013 di mana sekolah yang masih menjalani satu semester itu diharapkan untuk kembali menggunakan kurikulum 2006. Sedangkan sekolah yang sudah menjalani 3 semester agar meneruskan menggunakan kurikulum 2013. Namun apabila ada sekolah yang merasa keberatan, bisa mengirimkan surat kepada kementerian untuk kemudian dikaji lebih lanjut. Nah, kita akan mengklarifikasi bagaimana sebenarnya nasib kurikulum 2013 ini bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Anies Baswedan. Selamat pagi, Pak Anies. Selamat pagi, Pak Anies. Selamat juga. Sekarang diundang udah jabatannya sebagai menteri gitu ya, Mas. Kebetulan sebenarnya tapi tetap konsisten di dunia pendidikan. Pastinya dong. Kalau misalnya bicara mengenai dunia pendidikan nih Pak Anies, kan memang kemarin kita sudah sempat implementasi 2013. Kemudian ternyata Anda memutuskan untuk ayo balik lagi aja ke 2006 karena banyak persiapan yang belum matang gitu, sehingga harus dikembalikan lagi. Jadi gini, nomor satu, kita harus tempatkan yang harus kita tingkatkan kualitas pendidikan, bukan kualitas kurikulum saja. Ya. Jadi kurikulum hanya bagian dari. Dan kita sudah gonta-ganti kurikulum berkali-kali, 10 kali Republik ini ganti kurikulum. Tapi lihat progres pendidikan. Kenapa? Kita waktu kuliah ingat persis, mata pelajarannya sama, silabusnya sama, dosennya beda sekali bukan delivery-nya. Betul. Kuncinya ada pada gurunya. Jadi mau kurikulum digonta-ganti, kalau gurunya tidak mengalami peningkatan kualitas, nggak akan terjadi perubahan. Karena yang akan membawa kurikulum itu adalah guru. Jadi itu konteksnya ya. Jadi konteksnya kita mau merubah. Nah, terus bagaimana dengan kurikulum kemarin? Dibuat di 2013, dilaksanakan di 6.000 sekolah. 6.200, tepatnya 6.221 ya. Tapi kemudian belum ada evaluasi dari situ. Belum ada evaluasi, lalu tahun berikutnya diterapkan di 208.000 sekolah seluruh Indonesia. Sebelum dievaluasi. Konsekuensinya apa? Guru banyak yang mereka harus berubah dari instruktur menjadi fasilitator. Nah, kita tahu kalau orang mau berubah begitu dan belum siap dengan benar, yang terjadi murid belajar sendiri, tugas dikerjakan sendiri. Fasilitator itu kan bukan berarti observer. Fasilitator itu dia merangsang proses belajar, tapi caranya bukan dengan instruction. Memang yang siap itu berapa persen sih Pak Anies dari begini, semuanya? di sini letak masalahnya, mengukur kesiapan. Karena kemarin kita ngejar waktu nih, 1 tahun harus jalan. Dan praktis dalam 8 bulan itu melatih 1,3 juta guru. Maka pelatihannya bentuknya lecture kelas. Sementara ini adalah pengalaman praktek. Jadi mau diajar nyetir gitu ya, nyetir mobil gitu, dari setir kanan ke setir kiri gitu. Kasih teori aja terus gitu. kasih teori aja, terus diasumsikan jalan, nggak bisa. Nah terus gimana dong Pak Anies? Berarti Jadi karena itu solusinya berhenti dulu sekarang. Yang sudah 3 semester, mereka sudah mengalami pelatihan yang lebih intensif, persiapan yang lebih awal. Oke, go ahead, itu jalan. Yang baru 1 semester berhenti dulu, kita akan gunakan sekolah yang 6% ini, jadi sekolah percontohan, sekaligus uji coba kurikulumnya. Karena belum diuji. Bahkan Pak Menteri itu membuat instruksi lewat peraturan Menteri. Maksudnya Muhammad Nuh? Pak Muhammad Nuh, 6 hari sebelum selesainya masa jabatan presiden, 6 hari sebelum pelantikan, meminta untuk melakukan evaluasi kesesuaian ide dengan desain, desain dengan dokumen dengan implementasi. Nah, tapi itu perintahnya baru keluar 4 bulan sesudah dilaksanakan di seluruh sekolah. Bagaimana kita menerapkan sebuah konsep, bukan memasang antena ya ini ya, menerapkan sebuah konsep yang mengubah pola interaksi siswa dan pendidik sebelum diuji kesesuaian idenya. Kurikulum 2013 idenya bagus. Bagus no banget, question. Karena kan analisa esai gitu. Disitulah sebabnya ide, desain, dokumen, implementasi dipastikan sesuai. Nah, ketika dilihat di situ ketidaksesuaian banyak. Jadi saya bilang, oke, kita perbaiki ini. Bukan mengubah idenya nih, tapi memastikan sesuai. Nanti ujian nasional belang-belentong dong Pak. Kalau misalnya ada 6% sekolah yang 2013, terus sisanya itu pakai 2005. Mereka masih ada waktu 1,5 tahun lagi sampai ada ujian nasional. Kan Jadi mereka nanti sekarang kelas 2. Seperti apa tuh? Untuk sekarang tata dulu ini. Ya, secara umum
standar kompetensi lulusannya sama, ya, jadi bisa diuji. Kan metode belajar bisa berbeda-beda kalau ujiannya, kalau yang dicarinya sama, kira-kira akan sama. Tapi sekarang bereskan ini, jadi konsep kurikulumnya akan diperbaiki, kemudian pola evaluasinya akan diperbaiki, yang paling berat evaluasi. Karena para guru kasihan, mereka harus melakukan namanya authentic assessment. Dan assessment itu jadi seseorang dinilai dengan kualitatif, deskriptif. Nah, konsep ini banyak dipakai di Eropa, di Amerika. Esai gitu. Ya, menilai tiap anak itu. Tadi Pak Anies mention Tapi mengenai di sini gitu ya. Kalau di sana itu 20 anak bisa 2 guru. Di sini 40 siswa per kelas, satu guru. Beberapa mata pelajaran, berapa kelas. Beban akhirnya menilai 5 orang, habis itu copy paste kira-kira hampir sama. Ini kenyataan di lapangan. Kalau saja dulu diuji coba, terhindar semua masalah ini. Jadi saya harus garis bawahi, bukan saya mau mengganti kurikulum. No, saya akan mereview, memastikan, mengevaluasi, lalu menerapkan secara bertahap. Kenapa bertahap? PP-nya, peraturan pemerintah yang dibuat pemerintah kemarin, yang mengatur soal ini, itu memberikan waktu 7 tahun untuk implementasi. Waduh. 7 tahun. Tidak harus dikerjakan 1 tahun di seluruh tempat. Jadi bukan saya bikin aturan baru nih, saya mau menjalankan aturan yang sudah dibuat. Tapi step di by seluruh step. dunia. Yang namanya implementasi kurikulum, itu kira-kira 4 tahun, 5 tahun. Bahkan di Inggris 7 tahun. Kurikulum 2006, dimulai 2004, KBK, dikoreksi, jadi ini kan dikoreksi, 2006 mulai diterapkan. 2010 baru selesai. Jadi penerapan kurikulum itu jangan dibayangkan seperti memasang alat gitu. Nah, ini mengubah, karena kurikulum lah yang menstrukturkan hubungan antara guru dengan murid. Tapi bagaimana dengan nasib guru, Pak Anies, yang mungkin mata pelajarannya akhirnya jadi ditiadakan? Itu nasibnya gimana? Nah, sekarang dengan kita kembali dulu ke kurikulum 2006, otomatis pelajaran-pelajaran itu bisa dijalankan lagi, bukan? Sambil kita memperluas ruang, karena misalnya ekstrakurikuler, kemarin itu ekstrakurikuler wajib, ekstrakurikuler pramuka. Tidak semua anak berminat dengan pramuka. Tapi bukan berarti juga pramuka itu jelek, ya. Jadi kita harus beri ruang yang cukup. Saya ingin garis bawahi soal ini. Kita ini kalau urusan pendidikan ya, Marisa Andrian, kita ini nggak tanya sama siswa, tanya sama ahli pendidikan aja. Ahli pendidikan, tanya pada ahli pendidikan baik, mereka solid. Tanya pada pengamat, bagaimana dengan para pelajarnya? Pernahkah mereka ditanya, what do you want? Apa yang kalian inginkan dari proses belajar itu? Apa yang membuat sekolah itu menyenangkan? Nah, ini berkaitan nih Pak, ini next question. Ini suara dari seorang ayah yang anaknya sekarang duduk di sekolah, di bangku SMP. Jadi orientasi belajar sekarang ini kan lebih ke siswa, ini kan kurikulum 2013 nih. Kalau dulu kan memang lebih ke guru. Dimana saya melihat pembentukan karakter, kreativitas, interpersonal skillnya, itu jauh lebih memang diberdayakan ketimbang dulu memang lebih ke angka-angka seperti itu. Nah, apakah itu nggak lebih malah baik gitu ya Pak? Baik, karena itulah kalau gurunya siap dengan menjadi fasilitator, dia akan bisa merangsang itu. Berarti nanti targetnya 2013 ini akan terpenuhi implementasinya tuh 5 tahun lagi Pak berarti? Ya, bertahap. Bertahap. Nah, tapi kira-kira kita bisa lihat dari 6% sekolah itu bisa menjadi langsung sekitar 25%. Karena kalau satu sekolah menjadi contoh dari 5 sekolah lain atau 4 sekolah lain, jadi cara pelatihannya juga akan beda. Kalau kemarin dilatih guru, kalau sekarang dilatih seluruh sekolah. Wow. Jadi satu sekolah dilatih, satu sekolah mengembangkan konsep ini. Untuk pelatihannya namanya whole school training. Whole school training. Jadi bukan sebagian guru dilatih lalu kembali dia harus berhadapan dengan lingkungan yang belum tentu tahu konsep baru. Dan dia belum tentu bisa menjelaskan konsep baru. Tapi buku-buku yang udah dicetak gimana tuh Pak untuk nggak dipakai Pak? Guru-guru buku-bukunya dipakai. Gimana jadi buku-buku kontrak tetap dijalankan, pencetakan jalan terus. Buku dikirim ke sekolah dan sekolah wajib bayar. Oh gitu. Jadi percetakan nggak perlu merasa, penerbit juga nggak perlu khawatir lah ya. Lalu
buku-buku itu dimanfaatkan sebagai referensi di perpustakaan. I see. Sampai sekolah itu menerapkan kurikulumnya. Simple. Oh, jadi nggak terbuang begitu ya? sudah ada Itu solusi. yang sempatnya digembar-gemborkan. Nah, jadi disinilah menurut saya kalau kita lihat detailnya baru, oh enggak begitu. Iya. Kalau enggak, kita udah nyetak banyak sekali. Betul. Ini saya juga ingin menarik kepada yang terbaru dari Kementerian Anda nih Pak. ICW itu kan melansir adanya penggelembungan dalam pengadaan buku kurikulum 2013. Apakah alasan ini yang menjadi alasan mengapa Anda menghentikan kurikulum 2013? Karena ada praktek-praktek mencurigakan ini. Oh enggak. Kalau menghentikannya bukan karena praktek mencurigakan. Menghentikannya karena Anda sempat mengatakan ini bukan masalah cetak-mencetak, ini masalah guru dan murid. iya betul. Karena begini, banyak yang mengatakan, Pak bagaimana dengan buku yang dicetak? Loh ini bukan soal cetak-mencetak. Oke. Tapi Ini kalau soal terkait guru. dengan kasus Jadi, dugaan korupsi saya ini? ingin betul, dan saya ingin kasih bahwa banyak sampai dengan awal Desember kemarin ketika diputuskan ini, itu lebih dari 20% kabupaten belum menandatangani kontrak. Jadi bukan bukunya belum dicetak ya, kontraknya pun belum. Dan sampai dengan akhir semester 1, itu lebih dari 20% sekolah belum menerima buku semester 1. Belum terdistribusi, tapi sudah berjalan Pak. Sudah berjalan. Jadi kalau kita lihat di lapangan banyak sekali masalah. Nah, saya ini begitu dilantik jadi menteri langsung mewarisi ini semua masalah. Kalau saya diam saja dan mengatakan ini produk pemerintahan kemarin, bukan salah saya, itu mendiamkan. Tapi kalau saya ambil langkah tindakan, maka orang akan melabeli ganti menteri, ganti kurikulum. Lalu saya katakan, saya pilih yang kedua. Lebih baik dituduh ganti menteri, ganti kurikulum, daripada membiarkan anak-anak kita dan guru-guru kita menghadapi masalah di lapangan. Dan mumpung masih di awal masa kerja Bapak Betul. nih kan. Selain itu juga akhirnya orang tahu bahwa ini bukan ganti kurikulum, ini justru bertahap. Nah, tentang temuan, toleransinya 0. Udah cukup. Udah cukup mengkorup kemarin, udah cukup. Sekarang tidak ada tempat. Jadi saya sudah bicara khusus dengan Inspektorat Jenderal dan akan melakukan audit investigatif. Sudah ada timnya yang bekerja di situ. Hasilnya sejauh ini ada Pak? Belum, ini baru kerja seminggu kira-kira. Dan mereka akan cek ke lapangan semua. Jadi sebetulnya kalau dari sisi prinsip proses itu ada LKPP, sebetulnya lembaga yang mengatur pengadaan, bidding dari situ. Lalu para pencetak ini juga mengambil sudah dengan harga yang ditentukan. Jadi memang kita harus lihat nanti di lapangan seperti apa. Modusnya seperti apa sih Pak yang paling Wah, clear? kita ini cerdik lah pada soal modus itu. Ya? Banyak sekali yang cara. Yang paling Pak Anies tuh yang sampai ya ampun ternyata begini modusnya. Itu yang di Malang tuh katanya modul-modul pelatihan yang katanya biaya produksinya hanya sekitar mestinya 200-an jutaan atau hampir 300 lah. 10.500 Oh iya, per modulnya naiknya tuh lebih 3 kali lipat Pokoknya gitu. itu yang begitu-begitu laporan itu akan di follow up, begitu jadi temuan akan diproses. Kalau mau ngelapor gimana tuh Pak caranya? Misalnya masyarakat melihat praktek seperti itu gitu. Nah, seluruh terkait ini SMS saja ke nomor 1771. 1771 SMS. Di sini Anda bisa kirimkan SMS apa saja yang menyangkut kurikulum. Oke. Termasuk soal pencetakannya, soal kita perlu masukan banyak sekali, terutama dari para guru. Jadi kita akan memperbaiki kurikulum ini juga dengan bertanya para guru. Gurulah yang berada di lapangan, yang mempraktekkan ini. Terus yang berikutnya, saya tidak lagi pakai tim untuk menyusun kurikulum. Jadi di kementeriannya ada namanya pusat kurikulum, yang pekerjaannya adalah menyusun, memperbaiki, mengembangkan kurikulum. Kemarin dibuat tim khusus membuat kurikulum, dijalankan oleh tim. Ini pusat kurikulumnya malah harus mandul ya, diberdayakan. Kembalikan kepada pusat kurikulum. Jadi yang namanya perubahan kurikulum itu mengikuti kurangnya apa diperbaiki, kurangnya apa diperbaiki. Bukan tahu-tahu datang konsep baru, ide baru, lalu muncul banyak masalah. Jadi ketika saya bicara dengan birokrasi pendidikan di kementerian, mereka juga merasa happy dengan keputusan ini. Jadi bukan sesuatu, iya ya memang kita bekerjanya ada tahapnya. Yes. Nggak bisa main asal seruduk, ayo implementasi setahun jadi gitu. Dan apalagi dikerjakan di ujung, karena di ujung pemerintahan, lalu pemerintahan baru dalam posisi ada banyak masalah, bertindak
dikatakan mengganti kurikulum, Iya. tidak bertindak, maka itu tidak bertanggung jawab karena membiarkan ada masalah. Jadi bakal Kalau lebih bicara pilih yang mengenai- itu ya. Kalau bicara mengenai masalah ini Pak, saya ingin kembali lagi ke korupsi tadi. Permasalahan korupsi ini kan sebenarnya menjadi permasalahan dari seluruh kementerian lah. Inginnya kan targetnya memang zero corruption. Nah kira-kira ada nggak aksi-aksi atau langkah-langkah konkret yang kementerian Anda akan lakukan untuk memastikan bahwa potensi korupsi ini akan zero? Atau akan diperkecil, targetnya akan zero? Penguatan dalam pengawasan. Kemudian dalam perencanaan juga dibuat dengan pengawasan. Saya beri contoh aja. Bayangkan kalau membuat peta untuk kelas-kelas nih. Speknya itu, ukurannya dibuat sedemikian rupa sehingga hanya ada satu supplier. Bahaya sekali, bukan? Anda akan mengisi peta seluruh Indonesia nih. Ada lebih dari 200.000 sekolah. Di situ sudah potensi permainan, bukan? Jadi bukan saja di dalam nanti jumlah nyetaknya berapa, kemudian itu. Tapi dalam perencanaannya pun harus dipastikan bahwa itu memungkinkan terjadinya proses yang fair. Dan kementerian juga akan equal. melibatkan KPK dalam hal ini, Pak. KPK punya domain sendiri. Ketika kita menemukan temuan yang menyangkut penegakan hukum, kita KPK. Tapi kalau menyangkut pengawasan, audit, Inspektorat Jenderal itu Cukup ya. orangnya juga sama dengan yang berada di KPK. Jadi sebenarnya dari sisi pengawasan saya berinteraksi agak dekat dengan teman-teman pengawas di sana. Mereka orang-orang yang tahu persis, justru mereka tahu persis dunia pendidikan. Oke. Dan tinggal sekarang kita berdayakan itu. Baik. Oke, baik, terima kasih Pak banyak. Anies. Pokoknya intinya adalah pengawasan dan juga bagi Anda mungkin masyarakat juga bisa membantu mengawasi dengan Betul. mengirim SMS aja ke 1771. Apakah itu problemnya kurikulum atau ada praktik-praktik mencurigakan, laporkan ke Pak Anies Baswedan. Ya, termasuk tentunya guru-guru nih yang lebih diutamakan gitu ya Pak ya, untuk memberikan input-input. Dan juga buat anak-anak nih, kan banyak anak-anak yang berprestasi, mungkin kita akan nanti suatu ketika dengan Pak Anies, kira-kira anak-anak yang berprestasi dalam negeri, luar negeri ini akan dikemanakan dan apa agenda dari kementerian. Tapi mungkin nanti sesi berikutnya. Baik, kita akan hadirkan lagi ada informasi terbaru dari dunia hiburan. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.